萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara menjadi pucat terus-menerus. Ada sosok manusia yang duduk di batu besar di lembah. Sebuah kuali obat besar berwarna merah tua digantungkan di udara di depan sosok itu. Api hijau giok membakar dengan kuat di dalam kuali. Gelombang udara panas lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu besar ini. Tatapan mereka berkumpul di kuali obat. Sudah 6 hari. Xinlan melihat sosok manusia yang terfokus di batu besar itu, menghela nafas pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah diperbaiki. Tentu saja, seseorang harus menghabiskan banyak waktu. Dokter peri kecil itu tidak mengejutkan. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil ki dalam kuali obat menjadi lebih padat. Kemungkinan tidak akan lama sampai pil terbentuk. Xinlan mengangguk ketika mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, jarak yang cukup dekat, tiba-tiba bergetar. Suara berdengung yang jelas berdesir dan bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru membuang tatapan mereka. Pil ki yang luar biasa pada tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah memancarkan suara berdengung. Samar-samar bisa melihat asal pil ki tampaknya dari pil obat bundar dibungkus dalam api hijau giok. Apakah akan membentuk pil? Dokter peri kecil merasa gembira ketika dia merasakan kepadatan pil ki ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil ki yang meludahkan keluar dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah diresapi oleh aroma pil yang menarik perhatian seseorang. Jelas, ini adalah indikasi bahwa sebuah pil akan segera dibentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan yin yang berada di tingkat kelas 7 tingkat menengah, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman telah membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil bodhisattva api, penyempurnaan kali ini tiba-tiba mulus. Segalanya tampak berkembang secara alami dan bahkan tidak ada kesalahan sekecil apapun muncul di sepanjang jalan. Xiao Yan perlahan membuka mata sipitnya sementara pil ki dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Memuntahkan pil ki menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil ki yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Sukacita segera muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak mengharapkan pil jiwa kehidupan yin yang untuk menarik pil petir. Pil petir, itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang Xiao Yan senang lihat karena akan memperkuat boneka setan bumi setelah penangkal petir pil. Terakhir kali, boneka setan bumi diperkuat ke titik bahwa itu bisa bersaing dengan 8 bintang Dozong. Xiao Yan bertanya-tanya apa level yang akan dicapai oleh boneka setan bumi jika mengalami pil petir lagi. Sementara Xiao Yan dengan bersemangat memanggil boneka setan bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh teredam, adegan di mana petir memotong udara yang jauh dan jatuh tidak terjadi. Sebagai gantinya, setelah beberapa menggeliat, awan gelap berangsur menyebar. Tiba-tiba hamburan pil petir seperti cekungan air dingin yang terciprat di kepala Xiao Yan,
memadamkan semua kegembiraannya. Ini mengapa pil petir menghilang dengan sendirinya? Xiao Yan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa beberapa saat kemudian. Kakak Xiao Yan, kabut racun dalam aliran dewa jatuh terlalu padat. Mungkin itu karena uap beracun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil petir gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan hamburan dengan sendirinya. Kelompok dokter peri kecil juga tertegun oleh adegan ini. Setelah itu, Xin Lan merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara keras. Xiao Yan hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar ini. Setelah sebelumnya linglung, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap beracun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Bahwa pil jiwa kehidupan yin yang tidak dapat menarik pil petir. Pil obat jenis ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi tegasnya, itu hanya nyaris mencapai kelas menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil, itu hanya akan menjadi tingkat kelas 7 tingkat rendah. Pil Qi yang dipancarkan mungkin tidak dapat menarik pil petir. Ini, bersama dengan uap beracun yang bersembunyi, menyebabkan pil petir berangsur menyebar setelah muncul. Sialan. Namun, saya terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil petir. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hati sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah dalam kuali obat disedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan yin yang. Mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang berisi kilau yang cemerlang. Ketika seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dingin di satu sisi sementara yang lain terasa hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang besar. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya akan menjadi penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah Yunshan dari Misty Cloud Sect. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat tingkat ini tidak bisa lagi menangkap mata Xiao Yan. Itu akan digunakan untuk melakukan eksperimen. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang Yao Lao ajarkan Xiao Yan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia diam-diam mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat, menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan melambaikan tangannya dan gumpalan api teratai mengkilap muncul. Itu memancarkan suara, tiupan, yang membungkus mayat. Es dingin di mayat itu dengan cepat meleleh di bawah suhu sangat tinggi dari api hati teratai mengkilap. Tuan Lama Yao, serahkan kepadaku kekuatan spiritual. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat es yang dengan cepat tersebar. Mendengar ini, benang kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tian Huo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan yin yang dilemparkan ke Tian Huo Zunze. Mengkonsumsinya. Setelah saya memberikan kata, Anda harus segera memasukkan tubuh ini. Tian Huo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkelip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tian Huo Zunze telah mengkonsumsi pil obat. Bagian dalam botol batu giok diisi dengan darah berwarna merah ungu. Energi mengejutkan liar dan kekerasan merembes keluar darinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiao Yan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok pecah. Sekumpulan besar darah cair tersebar.
Dengan gelombang tangan Xiaoyan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba memancar ketika darah cair baru saja melakukan kontak dengan mayat. Orang bisa melihat kulit mayat mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiaoyan memerintahkan api hati teratai mengkilap dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Setelah peningkatan suhu api hati teratai mengkilap, darah yang menempel di mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan ketika darah esensi bergabung. Sekitar setengah jam setelah darah esensi perlahan-lahan bergabung ke dalam mayat, mata tertutup Yunshan tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong mengandung kekuatan kehidupan yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yunshan. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tianhuo Zunze. Ketika Yunshan membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, "Tuan Tua Yao, masuk!" Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu perintah di samping, dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar teriakan Xiaoyan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke mayat. Setelah itu, ia menembus melalui api hati teratai mengkilap dan menerkam masuk ke dalam mayat yang ditutupi dengan cahaya merah. Riak hitam merah yang aneh terpancar dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat yang menutupi seluruh tubuh. Engah! Jiwa Tianhuo Zunze dan mayat itu tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah berhasil diselesaikan? Xinlan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak mampu menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini yang terbuang tetapi jiwanya juga akan mengalami pukulan fatal. Anda berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Boneka setan bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiaoyan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka setan bumi dan perlahan melangkah mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiaoyan mengalihkan tatapannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi yang menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan diperketat. Anda harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlangsung selama 2 hari. Meskipun ini adalah kasusnya, api yang membakar di luar mayat itu tidak hilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu secara bertahap berkurang, mungkin karena itu menjadi mati rasa. Selain itu, aura kuat yang tersembunyi diam-diam diseduh di dalam tubuh. 1 hari lagi berlalu. Pada hari ini, suara angin deras yang pelan tiba-tiba muncul jauh dari lembah yang telah tenang untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berjalan berbentuk ular perlahan muncul di tempat sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak tokoh putih muncul satu demi satu di belakangnya. Hehehe, kabut racun dari lembah Dewa Jatuh ini benar-benar terlalu padat. Itu bahkan menyembunyikan aroma inti monster. Namun, akhirnya kami menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu memandang ke lembah. Senyumnya sangat padat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.